Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Dicayani. Saya dari program studi pendidikan matematika. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai hak dan kewajiban warga negara. Nah, Pancasila sebagai hak dan kewajiban warga negara di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hak asasi manusia yang biasa disebut dengan HAM, dan yang kedua yaitu kewajiban kewarganegaraan. Selanjutnya, pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan yang bersifat universal serta langgeng seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang berada pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 atau HAM, juga biasa disebut dengan Human Right. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maaf, di sini saya salah tulis, tentang hak asasi manusia. Di PowerPoint kali ini saya menuliskan atau mencantumkan dua bunyi undang-undang tentang HAM saja. Tetapi yang sebenarnya yaitu ada beberapa bunyi undang-undang dasarnya. Jadi, undang-undang yang pertama yaitu setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bunyi undang-undang dasar yang selanjutnya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan, serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Baik, materi selanjutnya yaitu rumusan HAM dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang digolongkan dalam beberapa aspek atau MPR RI 2005. Nah, di sini ada 5 poin tentang rumusan HAM. Dari kelima poin ini merupakan 5 poin utama dari rumusan hak asasi manusia, di mana yang pertama yaitu HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Yang kedua, HAM berkaitan dengan keluarga. Yang ketiga, berkaitan dengan pendidikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang kelima, berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Rumusan hak asasi manusia selanjutnya dari kelima di PowerPoint ini yaitu berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan
yang merendahkan derajat dan martabat manusia, berkaitan dengan kesejahteraan sosial, berkaitan dengan persamaan dan keadilan, berkaitan menghargai hak orang dan pihak lain, serta berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menetapkan HAM dan kebebasan dasar manusia, meliputi 8 bagian hak. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunannya. Hak yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa nyaman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, dari ke-8 hak di sini, undang-undang juga menetapkan hak-hak wanita dan anak-anak. Selanjutnya yaitu kewajiban dan kewarganegaraan. Yang pertama di sini pengertian dari kewajiban. Kewajiban merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Manusia mempunyai kewajiban dasar antar manusia dan masyarakat. Dalam kewajiban, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu menetapkan kewajiban dasar manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam menjalankan kewajiban dan kewarganegaraan, setiap orang juga wajib setiap orang di sini wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama, menetapkan dasar kewajiban manusia. Nah, menetapkan dasar kewajiban manusia di sini berbunyi salah satunya yaitu setiap hak asasi manusia, seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Nah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan yang tadi saya sebutkan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Undang-undang yang kedua yaitu Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan atau bebas setiap warga negara. Nah, di sini kelahiran perkawinan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ius soli, yang artinya tempat lahir. Yang kedua yaitu ius sanguinis, yang artinya keturunan. Yang pertama, ius soli atau tempat lahir. Menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapatkan hak sebagai warga negaranya. Sedangkan ius sanguinis atau keturunan menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Asas kesatuan hukum mendasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keutuhan dalam keluarga. Selanjutnya yaitu prosedur kewarganegaraan di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968. Sedangkan PowerPoint saya di sini 2968. Yang ada 7 cara untuk memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu karena adanya kelahiran, karena pengakuan, karena dikabulkan permohonan, karena kewarganegaraan, karena perkawinan, karena turut ayah atau ibu, serta karena pernyataan. Selanjutnya yaitu 3 status kewarganegaraan. 3 status kewarganegaraan dari persoalan pribadi, lokasi, dan kepentingan tertentu. Yang pertama yaitu apartheid, yang kedua bipartite, yang ketiga multipartite. Nah, yang pertama yaitu apartheid, yang merupakan orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Sedangkan yang bipartite ini merupakan orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Misalnya, penduduk yang ada di perbatasan 2 negara. Dan yang terakhir yaitu multipartite. Nah, sering kita temui dengan kata multi ini. Jadi intinya multi ini merupakan persatuan antara keduanya. Nah, jadi multipartite ini merupakan orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.